di sini lengkap dapat digunakan untuk membangun keseluruhan ruang Hilbert sebagai basis. Oleh karena itu kita tuliskan seperti namanya adalah completeness, betul ya, atau bahasa lainnya adalah resolution of identity. Oke, nah, ini berkaitan dengan biasanya ini ortogonalitas ya, atau ortonormalitas ya boleh, tapi kita sebut ortogonalitas, tegak lurus. Lalu kita tahu kalau kita memiliki fungsi gelombang itu apa sih? Fungsi gelombang itu tidak lain adalah cat dalam representasi X. Oke ya, jadi cat itu bukan si X ya, jadi beda. Kalau cat C di sini itu adalah sebuah cat, sebuah vektor yang hidup di dalam ruang Hilbert, tetapi tidak terdefinisi secara eksplisit dalam satu basis tertentu. Tetapi ketika kita nyatakan komponennya dalam X, maka disebutnya adalah fungsi gelombang. Ini review saja. Dan cat ini bisa dijabarkan di dalam basis X di sini, di mana ini adalah komponennya. Komponen dari basis sama seperti kalau vektor A, AX kalikan I, AY, J, AZ kalikan K, jadi AX, AY, AZ-nya itu adalah komponen. Tapi karena ini kontinu, maka kita jumlahnya dengan integral. Oke ya, jadi harus paham ini perbedaan antara cat dengan fungsi gelombang. Berkaitan tetapi beda. Probabilitas partikel will be found in a region R of 3-dimensional space itu diberikan oleh ini. Oke, kita pernah dapat di fisika kuantum juga. Dan tadi kita sebutkan perbedaan antara cat dengan fungsi gelombangnya. Ini juga kita bisa tekankan sekali lagi bahwa Hilbert space of cat vectors psi and the Hilbert space of wave functions are isomorphic but distinct. Jadi kita juga bisa membuat ruang Hilbert dari fungsi psi of x di sini, tetapi walaupun mereka isomorphic, artinya secara struktur sama persis, tapi mereka berbeda. Mereka alam yang berbeda, walaupun kita lihat ada pemetaan satu-satu di antara mereka. Nah, ini kita sebut dengan ruang konfigurasi, kalau pakai bahasa kita adalah representasi configuration dari space cat. Okay. Nah, tapi kita ingat juga bahwa ketika kita melakukan perhitungan di dalam sembarang representasi, maka hasilnya harus sama. Dari sisi fisis, maka tidak ada perbedaan. Harusnya. Ya, lalu di sini kalau kita lihat, kalau kita aplikasikan operator X misalkan pada cat C, kita sebut ini hasil adalah phi, maka kita bisa kaitkan ini dengan suatu fungsi gelombang phi of X gitu ya, di mana phi of X adalah phi diproyeksikan terhadap X, ini dalam satu dimensi saja untuk menyederhanakan masalah. Tetapi kita tahu phi itu adalah X bekerja pada psi, maka dijepit dengan X di sebelah kiri, ini bisa bekerja ke sebelah kiri karena ini adalah eigenvalue-nya, maka ini muncul X, ini langsung ketemu, terjepit, sehingga kita dapatkan ini adalah sama dengan X suatu bilangan dikalikan psi of X. Jadi phi of X itu sama dengan, yang tidak didefinisikan sama dengan X psi itu sama dengan X psi X. Jadi kalau kita tuliskan ini ya kita dapatkan seperti ini ya, dimana atau ini mungkin ya tepatnya. Jadi kalau kita kerjakan suatu operator X pada cat, efeknya pada fungsi gelombang itu sama saja seperti pengali biasa. Ini mungkin tidak pernah dapat di fisika kuantum, tapi udah lupa atau tidak tahu mengapa kok boleh diperlakukan seperti itu. Tapi dari sini jelas bahwa psi of X, phi of X yang merupakan hasil operasi X pada psi, itu fungsi gelombangnya adalah phi of X yang diperoleh dari psi of X dengan mengalihkan suatu bilangan biasa, bukan operator. Karena di sini tidak boleh ada operator lagi. Jadi ini yang biasa kita lakukan.
sebagai rumus formula, atau mungkin lebih akuratnya seperti ini. Ya, sama sih cara penulisan yang berbeda ya. Ini kalau 3 dimensi ya, kalau ini cuma 1 dimensi. Nah, kita tahu bahwa X ini tidak bisa dinormalisasi, karena kalau kita normalisasi ketika kita gunakan fungsi delta Dirac, maka panjangnya menjadi tahingga kan, berarti ketika fungsi delta Dirac ketika X sama dengan X0 misalkan, maka nilainya menjadi tahingga. Jadi dia tidak bisa normalisasi. Dan pada faktanya juga kita nggak pernah mengukur posisi dari partikel itu secara eksak. Karena apa? Karena mengukur posisi dari partikel itu suatu konsep non-relativistik. Ya, yang berasal dari fisika kuantum old quantum physics yang standarnya non-relativistic ya. Jadi dengan menggunakan uncertainty principle kita tahu ketika kita ingin memastikan posisinya itu sangat akurat, maka delta P-nya harus sangat kecil, sangat besar itu ya. Ya kan delta X kalikan delta P sama seperti itu ya. Jadi ketika kita ingin tahu posisinya, maka delta P-nya akan menjadi sangat besar. Ketika delta T sangat besar, itu menunjukkan momentum, maka ketika momentumnya itu sangat besar, itu partikelnya akan bergerak ke ranah relativistik, karena dia kecepatannya sangat tinggi. Nah, ketika kita bicara relativistik, maka kita punya masalah yang lain, yang muncul dari formulasi relativistik dalam formulasi Dirac misalkan dan seterusnya. Kita tahu bahwa akan muncul banyak partikel, multi-particle situation, jadi banyak partikel, jadi kita nggak bisa menggunakan the old quantum theory untuk membahas itu. Jadi kita nggak bisa menggunakan kuantisasi pertama, harus menggunakan kuantisasi kedua dan seterusnya. Jadi di sini adalah komplikasi yang kita lihat atau kekayaannya, bahwa ketika kita mau bicara mengenai arti atau definisi dari suatu posisi, kita tahu bahwa itu tidak bisa didefinisikan dengan simpel seperti kasus di mekanika klasik yang biasa. Gitu. Nah, kita bisa merumuskan semua ini dalam simetri sebetulnya, tapi saya kita harus bahas ini semua. Jadi kita udah bahas di dalam mekanika klasik bahwa semua operator itu berkaitan dengan simetri atau operator simetri atau operator transformasi di dalam ruang konfigurasi misalkan, atau di dalam ruang fasa kalau di dalam mekanika klasik biasanya. Jadi misalkan operator translasi itu berkaitan dengan momentum linear dan seterusnya. Nah, itu bisa diturunkan dengan matematik biasa, sehingga tidak ada yang aneh. Secara matematik seorang sudah tahu ini sebelum ada mekanika kuantum, tapi kita bisa dapatkan kaitan yang cukup erat. Ini teori grup lagi, ya skip saja. Ini grupnya adalah grup Lie ya, grup continuous. Tapi ujung-ujungnya adalah yang ingin saya tekankan di sini, dari generator translasi kita bisa dapatkan momentum linear. Jadi mungkin saya akan bentuk akhirnya adalah kira-kira seperti ini ya. Jadi generator dari translasi itu adalah nabla di sini. Nabla ini adalah generator dari translasi. Nah, ini nanti kita kaitkan dengan momentum linear dari secara fisis ya. Jadi momentum linear itu tidak lain adalah generator translasi dalam ruang, dalam waktu ya. Kalau translasi dalam waktu nanti dapatnya adalah Hamiltonian. Dan kita bisa turunkan hubungan ini, yang nanti K-nya ini jadi P setelah kita kalikan dengan suatu faktor tertentu, yaitu H coret ya, atau Konstanta Boltzmann coret. Konstanta Boltzmann sih. Konstanta Planck ya. Oke. Nah, yang itu daerah itu saya skip saja, tapi saya akan masuk ke sini ketika kita mengkaitkan translasi dengan momentum gitu ya.
momentum linear karena ada momentum sudut gitu ya. Nah, momentum linear itu momentum yang mana? Karena dalam klasik kita tahu ada dua jenis momentum, yaitu momentum kinetik dan momentum kanonik. Momentum kinetik itu didefinisikan simple M kali V aja. Ya. M kali V adalah momentum kinetik. Sedangkan momentum kanonik yang kita pelajari itu momentum adalah sama dengan do L do X dot, di mana L adalah Lagrangian ya. Ini kita pelajari di mekanika atau juga di Bismat di bab yang 9, Hamilton Principles. Jadi sebagai contoh, apakah keduanya sama? Ternyata tidak, gitu ya. Jadi kalau kita lihat untuk kasus-kasus tertentu yang sederhana, maka keduanya sama. Tetapi dalam kasus-kasus lain belum tentu sama. Jadi sebagai contoh, kalau dalam kasus kayak Lorentz, di mana ada particle of charge Q moving in the static electric and magnetic fields, ini ada medan listrik dan medan magnet. Lagrangiannya diberikan seperti ini, dalam fisik magnet mungkin pernah dapat, maka canonical momentumnya itu adalah seperti ini. Kita lihat canonical momentum yang berbeda dengan ini adalah kinetic momentumnya. Jadi ada perbedaan antara kinetic momentum dengan canonical momentum. Nah, kalau tidak ada vektor potensial, tentu keduanya jadi sama ya. Tetapi secara umum kan ini tuntun mau. Jadi, ketika kita kaitkan momentum dengan operator translasi, generator translasi dalam mekanika kuantum, maka kita harus memutuskan kita harus menggunakan yang mana dan operator yang mana kita pakai. Apakah kita kaitkan secara fisik dengan canonical momentum ataukah dengan kinetic momentum. Nah, tentunya jawabannya kita tahu semua, yaitu kita harus mengaitkan ini dengan yang canonical momentum ya, penjelasannya. Penjelasannya seperti ini, tapi saya juga skip gitu ya. Jadi intinya adalah ketika kita bicara momentum di dalam mekanika kuantum, maka momentum itu adalah canonical momentum. Itu yang perlu diingat ya. Dan kita bisa dapatkan definisinya dari generator translasi yang kita notasikan dengan K di sini. Untuk menjadi momentum tentu dia harus memiliki satuan yang sesuai, di mana K di sini tidak lain adalah wave number atau bilangan gelombang, dan H bar di sini adalah faktor proportionality pembanding yang akan menghasilkan satuan yang sesuai untuk momentum. Standar Planck ya. Misalnya berapa ada lupa. Satuannya adalah satuan momentum sudut. Nah, jadi kata H itu bar itu adalah momentum sudut. Entah H atau H bar sama saja karena dibagi dengan 2pi yang tidak punya satuan. Oke, dan kita memiliki ini ya, hubungan komutasi antara operator posisi dan operator momentum yang bisa diturunkan juga dengan mudah. Seperti di bawah ini. Nah, berarti kita bisa tuliskan bahwa representasi dari operator momentum itu tidak lain adalah ini. Jadi ini adalah representation of operator momentum di dalam ruang configuration. Jadi ini dipakai X ya. Atau kalau dia bekerja pada psi of X di dalam bentuk fungsi gelombang, maka ini tinggal muncul I ya, coret nabla psi of X. Kenapa ada minusnya? Karena memang kebalikan dari situ aja. Tapi bisa dicek saja sendiri. Dan mungkin ngeceknya seperti yang di bawah ini ya. Jadi ingat bahwa P itu adalah Hermitian ya, jadi Hermitian itu. Nah, sebelumnya kita bahas mengenai space representation. Sekarang kita bahas momentum representation. Jadi kita bicara momentum representation berarti kita menyatakan semua di dalam momentum. Kita copy paste sama seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya. X ganti P gitu ya. Sama, operatornya operator P,
Ini adalah nilai, cap-nya adalah cap P, ini juga nilai, ini adalah cap juga sama, ini adalah eigencap problem atau eigenvalue problem. Dan sekarang kita definisikan fungsi gelombang dari momentum dalam ruang biasa, dalam ruang X. Jadi ini adalah base-nya psi dalam X, sekarang adalah P dalam X. Kita sebut saja notasi kita adalah psi sub P of X. Psi sub P dari X. Nah, kalau kita aplikasikan P di antara X dan P di sini, maka kita dapatkan ini adalah sebenarnya P bekerja P, di sini adalah operator, di sini adalah bilang biasa. Dan ini bisa ke kiri, maka kita dapatkan P di sini yang pakai topi ini ketika bekerja ke cat X di sebelah kiri, maka dia berubah menjadi minus I H coret nabla. Ini jadinya adalah minus I kan H coret nabla bekerja pada XP. Sedangkan XP itu sendiri adalah psi sub P of X. Sehingga kita dapatkan suatu persamaan, ini juga kita bisa keluarkan, P-nya keluar kan, sampai persamaan diferensial seperti ini. Ini adalah persamaan diferensial yang kita lihat cuma order pertama, sehingga dapat kita pecahkan dengan menggunakan cara standar order pertama, ini turunan pertama, dan seterusnya, walaupun ini pakai nabla, 3 dimensi, tetapi prinsipnya sama, sehingga hasilnya adalah eksponen, sama seperti kalian belajar exponential growth di kalkulus. Ya, turunan pertama, bla bla bla, sama dengan ini lagi, per ininya psi, dan seterusnya. Jadi dapatnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah yang kalian hafalkan ketika belajar fisika kuantum. Harusnya masih hafal sampai sekarang, mungkin mudah-mudahan, yaitu representasi P dalam X atau gelombang dari P dalam X. Tentunya kita harus tentukan A di sini berdasarkan normalisasi. Jadi A-nya ditentukan berdasarkan normalisasi. Yang kita bisa hitung normalisasinya dengan cara ala Dirac delta function, maka kita dapatkan normalisasinya adalah normalisasi seperti ini, dan kita gunakan integral definisi dari Dirac delta function atau integral dari transformasi Fourier seperti ini, bisa lihat tabel di transformasi Fourier misalkan, maka kita dapatkan bahwa konstanta normalisasinya adalah seperti ini, 1 per akar 3, pangkat 3 dari akar 2pi H coret. Perhatikan ini dalam 3 dimensi, dalam 2 dimensi ini jadi 2 per 2, dalam 1 dimensi menjadi 1 per 2. Jadi perbandingannya seperti itu aja. Setengah, 3, 2 dari sini. Ini tentukan dimensinya ya. Jadi kita lihat adalah apa fungsinya, adalah fungsi plane wave kan ya. Jelas-jelas ini adalah plane wave. Jadi karena dia plane wave, maka kita bisa tentukan apa yang disebut dengan panjang gelombang. Wave ada panjang gelombang. Panjang gelombang bisa ditentukan dari sini, P dot X. Oke. Dan kita dapatkan hasil adalah 2pi H coret per P, betul ya. Ini karena bisa ditentukan dari K, betul kan ya. Jadi kalau fungsi gelombangan itu bisa sinus atau eksponen I Kx minus omega t dalam 1 dimensi ya, atau dalam 2 dimensi ini kita dotkan saja di sini. K dot X minus. Nah, sekarang berarti K-nya itu apa? Berarti K itu kan sama dengan 2pi per lambda ya. Berarti K-nya adalah 2pi per lambda. Dan kita bisa dapatkan juga dari sini berarti bahwa P per H coret itu adalah sama dengan K. Sehingga lambdanya adalah 2pi H coret per P. Oke, balik saja. Nah, sisanya sama persis seperti sebelumnya, jadi kita bisa menentukan completeness relation, completeness lagi, seperti ini. Jadi P itu merupakan basis yang sah, sama seperti X juga. Lalu kita bisa, karena dia komplit, maka kita bisa ekspansi sembarang keadaan, misalkan suatu barang cat gitu, psi, dalam basis P di sini. Yang ini adalah koefisiennya seperti tadi. Ini adalah
komponen atau koefisien ya. Koefisien. Ini adalah penjumlahan dalam dunia yang continue. Kalau dia continue, maka dia menggunakan integral. Oke, tidak ada yang aneh. Dan sama seperti sebelumnya, kita bisa mendapatkan hubungan antara misalkan representasi dalam X maupun dalam P. Di sini kita gunakan notasi yang agak kita bedakan, bahwa kalau untuk yang psi dalam X, maka kita inputnya pakai psi, sedangkan untuk yang psi dalam P, kita menggunakan notasi phi of P. Jadi phi of P itu bukan psi lagi, biar nggak membingungkan karena ini fungsinya berbeda, satu psi, satu phi. Tapi ini intinya sama, berarti ini adalah cat yang sama, yaitu cat psi dinyatakan dalam basis P. Jadi kalau nggak salah notasi kita seperti itu ya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi kita menggunakan cat-nya adalah psi, tetapi kita komponen tidak menggunakan psi of P, tapi psi phi of P. Lalu apalagi di sini yang kita lihat, nah ini adalah hubungan transformasi Fourier transform yang penting yang kalian lihat di mana-mana, tidak harus berkaitan dengan mekanika kuantum, tapi ternyata sama saja bentuknya kan ya, cuma tafsirannya di mekanika kuantum adalah seperti ini. Di mekanika kuantum ya akan seperti ini, tapi dalam kasus yang lain bentuk ini selalu sama sebagai suatu persamaan matematik yang biasa. Oke, ini sama seperti sebelumnya, saya tutup saja, cuma P jadi X jadi P, dan si X jadi VP gitu ya, semua sama persis, dan seterusnya, sehingga kita bisa menyatakan representasi dari operator X dalam dunia P, atau dalam ruang momentum. Jadi, representasi X dalam ruang momentum itu adalah turunan terhadap P di sini ya. Tapi tandanya positif. Kalau yang representasi dari P dalam ruang X itu mirip seperti ini, tetapi tandanya negatif kan. Jadi ini adalah summary-nya. Di dalam ruang integrasi, X-nya itu tinggal dikalikan langsung, tapi P-nya menjadi minus I coret do XI dalam ruang momentum. X-nya itu menjadi bentuk operator seperti ini, yaitu I coret do PI, dan ketika P dan ruang momentum ya kita tinggal mengalihkan dengan bilangan momentum saja. Oke, ada pertanyaan dulu ini, mungkin kebanyakan review, jadi mungkin bagian sudah paham ini. Ini saya skip saja. Dan kita masuk ke dalam apa yang disebut dengan minimum asymptotic wave packets. Jadi ada namanya minimum asymptotic wave packets. Minimum ya. Kita tahu prinsip asymptotic, di mana ada yang standar adalah delta X, delta P itu lebih besar sama dengan 1/2 gitu ya, atau coret per 2. Nah, kita bisa definisikan yang serupa di sini, tapi kita bagaimana sih kita menyatakan itu sebagai sesuatu yang minimum. Oke, jadi kalau secara umum kan bentuknya seperti ini. Ini kan tidak minimum. Dia minimum kalau ini menjadi sama dengan ya, berarti mensaturasi namanya. Kalau mensaturasi artinya dia ini menjadi sama dengan yang paling kecil lah nilainya. Nah, tentunya ada banyak kemungkinan kan ketika kita menuliskan bahwa delta X, delta P sama dengan coret per 2. Ini minimum ya, karena paling kecil. Ada banyak kemungkinan, bisa delta X setengah, delta P-nya 1, bisa delta X-nya 1, delta P-nya setengah, bisa delta X-nya adalah 1/2, delta P-nya 1/2, kalau coret ke 1 misalkan, dan seterusnya, 1001 macam kemungkinan. Nah, segala sesuatu yang seperti itu disebutnya adalah minimum asymptotic wave packets. Jadi, minimum asymptotic wave packets itu segala sesuatu yang memenuhi atau mensaturasi hubungan ketidakpastian ini. Mensaturasi, sekali lagi artinya adalah dia mengambil nilai yang maksimum atau minimum, dalam hal ini ya tentu minimum ya, karena lebih besar sama dengan. Nah, kita tinjau misalkan ada wave packet dalam one dimension as wave functions, terus dispersion itu adalah delta X dan delta P. Dispersinya adalah seperti itu. Kita tahu dispersi, definisi dari statistik adalah
nilai ekspektasi dari X kuadrat dikurangi nilai ekspektasi dikuadratkan ya. Yang delta P square juga sama, nilai ekspektasi dari P kuadrat dikurangi nilai ekspektasi dikuadratkan ya, sama persis. Nah, oke. Nah, untuk sederhananya nanti untuk mempermudah perhitungan, prinsipnya sama saja, yaitu kita ambil pertama psi of X-nya itu ternormalisasi, dan kita asumsikan bahwa nilai ekspektasi dari X itu adalah sama dengan 0, artinya dia posisinya kalau kita ukur itu akan rata-rata ada di titik 0, gitu ya. Demikian juga pada kasus yang P, maka nilai ekspektasi atau rata-ratanya ada di titik 0 juga. Lalu kita asumsikan atau kita definisikan apa yang disebut dengan delta X itu sama dengan L. Sehingga kalau dia memenuhi hubungan ini, saturasi hubungan ini, maka kita dapatkan delta P-nya itu adalah sama dengan H bar dibagi dengan 2L. Ya, sehingga kalau kita kalikan nilainya persis sama dengan H bar per 2. Nah, sekarang triknya adalah seperti ini. Nah, kita misalkan aja, ini dari mana datangnya, memang kita membuat ini dengan udah punya bayangan tujuan akhirnya itu kemana. Kalau tanpa itu tentunya orang coba-coba dulu ya. Atau kalau yang punya insight ya bisa mendapatkan seperti ini. Tapi ini kita udah punya tujuan akhirnya sehingga kita definisikan seperti ini. Misalkan aja, ini misal aja. Misalnya ternyata bagus, yaitu masalah lain. Jadi misalkan bahwa kita definisikan psi itu sama dengan seperti ini. Jadi ini adalah X tambah suatu besaran dikalikan P bekerja pada psi. Maka kita bisa menghitung bracket atau nilai norm kuadrat dari psi-nya itu adalah, kita hitung aja manual begini. Ternyata hasil sama dengan 0. Ini cek sendiri saja, perhitungannya tidak susah, ya, asal kita tahu prinsip hubungan komutasi antara X dan P, maka kita bisa melakukan perhitungan di sini. Maka kita dapatkan bahwa psi-nya itu harus sama dengan 0. Kenapa? Karena dari prinsip positive definiteness, kalau panjang vektornya itu 0, maka vektornya dulu sama dengan 0. Itu adalah prinsip yang ada dalam dunia normal non-relativistik. Kalau dalam relativistik, maka kita tahu ada juga vektornya tidak 0, tetapi panjangnya 0. Maka ini kita bisa tuliskan ulang sekarang dalam pakai bahasa wave function. Ini kita tulis ulang. Maka ini kan sama dengan 0, berarti ini sama dengan 0. Nah, ini kalau dalam pakai bahasa wave function artinya apa? Artinya kita jepit aja di sini dengan X-nya. Kalau kita jepit dengan X sebelah kiri, maka kita dapatkan hasil yang sama seperti di sebelah kanan ini. Dari mana datangnya? Jadi coba ini kan P bekerja pada X, berarti turunan yang ini ya. Ini tukar tempat ya, yang bagian belakang ini jadi yang ini, kalau yang ini menjadi yang ini. Sama dengan 0 ya. Dan kita bisa pecahkan di sini. Kalau kita pecahkan hasilnya apa? Hasil ternyata psi of X-nya itu adalah seperti ini. Ini kalau kita lihat ini mungkin tidak persis seperti yang biasa, tapi masih bisa dikerjakan dengan mudah gitu, karena ini bisa diseparasi variabel dan kita bisa tentukan solusinya. Sehingga apa yang kita lihat di sini adalah minimum uncertainty wave packet itu adalah suatu bentuk Gaussian. Jadi, mungkin heran selama ini kenapa sih setiap kali kita belajar kuantum itu selalu dalam kuantum itu bentuknya selalu bell shape function gitu ya. Fungsinya selalu kebanyakan bentuknya kayak gini, dia menjalar kanan kiri. Nah, ini bentuk-bentuk ini adalah bentuk-bentuk Gaussian yang nanti sangat erat kaitannya dengan representasi atau penggambaran partikel atau situasi fisis yang klasik. Ya. Ini Gaussiannya terlihat dari sini ya. Ini X kuadrat minus X kuadrat, eksponen itu adalah bentuk Gaussian yang bentuknya sama seperti distribusi normal. Oke, jadi jangan lupa, ini sangat penting nanti. Ini adalah, sekali lagi, jadi minimum uncertainty wave packets itu adalah
berbentuk Gaussian, itu saja. Nanti Gaussian wave function itu memainkan banyak peranan juga dalam research. Jadi banyak pembahasan mengenai Gaussian wave functions karena dia memiliki nature yang cukup bisa dimanipulasi dengan lebih mudah dibanding kalau sembarang wave packet gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Ada? Belum ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan. Masuk ke time evolution operator. Jadi time evolution operator itu berkaitan dengan evolusi dari sistemnya, dinamika dari sistem ya, dinamika. Jadi bagaimana misalkan kalau kita punya suatu keadaan pada keadaan T0, kita ingin tahu pada sembarang keadaan lain pada waktu yang berbeda, yaitu dalam keadaan T. Maka kita bisa asumsikan atau kita postulatkan ada suatu operator uniter atau operator U yang nanti akan terlihat di fase uniter yang menghubungkan kedua waktu tersebut dari T0 sampai T. Jadi kalau dia bekerja pada psi of T0, maka dia akan menghasilkan psi of T, psi dari T. Maka operator U di sini harus memenuhi beberapa hubungan. Pertama, ketika T di sini harus sama dengan T0, maka dia harus sama dengan 1, betul ya, masuk akal. Tidak ada perubahan, maka dia sama dengan 1. Harus unitary karena dia preserve atau mempertahankan probabilitas. Nah, ini konsep yang sering berulang. Jadi dia uniter, dia memenuhi sifat atau properti composition. Jadi composition ketika dia dari T0 ke T1 dilanjutkan dari T1 ke T2, maka ini sama saja dengan operator dari T0 ke T2. Jadi 3 sifat yang straightforward dan bisa dibayangkan.
Dan dengan cara yang sama seperti sebelumnya, kita bisa bayangkan nanti bahwa operator ini bisa dibangun dari Hamiltonian, di mana Hamiltonian itu nanti didefinisikan sebagai kelipatan dari generator translasi dalam waktu. Dan kenapa kita nanti butuh H bar di sini atau H coret di sini, baik untuk yang momentum maupun untuk Hamiltonian, karena kita lihat kemiripannya sama ya. Jadi ini adalah generator dalam translasi ruang, omega besar adalah generator dalam translasi waktu, sedangkan di dalam mekanika relativistik kita tahu bahwa generator ruang dan waktu itu jadi satu level ya, satu kesatuan. Oleh karena itu mereka harus bertransformasi secara bersama-sama, dan oleh karena itu konstanta proportionality-nya itu harus sama, yaitu H bar di sini harus sama persis. Itu alasannya. Tetapi kita bisa turunkan di sini, saya sebut saja, intinya adalah kita turunkan nanti persamaan Schrödinger yang menunjukkan bahwa ini generator dari translasi waktu itu sama dengan Hamiltonian, yaitu dot T sama seperti kalau kita dalam generator translasi dalam ruang itu ya, berarti kan dot X di dalam waktu itu tidak lain adalah sebelum momentum, ini adalah sama dengan Hamiltonian. Nah, perlu diingat kalau Hamiltonian tidak bergantung secara eksplisit terhadap waktu, maka kita dapatkan U-nya itu bisa dituliskan dalam bentuk yang sederhana seperti ini, bisa kita integralkan, yaitu eksponen minus I H T kurang T0 per H coret. Kalau T0 yang kita ambil sama dengan 0 saja, maka kita dapatkan dalam bentuk seperti ini, dan kita bisa dapat hubungan seperti ini, bahwa time evolution operatornya itu komut dengan Hamiltoniannya. Asalkan ini berlaku ya, jadi harus berlaku dulu. Kalau tidak berlaku, maka ini tidak berlaku yang lain-lain di sini. Nah, kita masuk sekarang ke beberapa gambaran yang penting yang digunakan di dalam menggambarkan fisika kuantum. Ada 3 gambaran yang penting, yaitu gambaran Schrödinger, gambaran Heisenberg, dan satu lagi adalah gambaran interaction. Jadi gambaran interaction itu adalah gabungan dari Schrödinger dan Heisenberg. Jadi kalau ada Schrödinger dan Heisenberg, kalau kita gabung separuh Schrödinger, separuh Heisenberg, maka kita dapatkan gambaran interaction namanya. Jadi kalau gambaran Schrödinger itu biasanya diceritakan seperti ini. Kalau di dalam mekanika kuantum kita kan punya 2 objek, yaitu ada operator, ada state. Dalam mekanika klasik kita hanya bicara besaran fisis gitu ya, misalkan posisi. Kalau di sini kita nggak hanya bicara posisi, tapi kita bicara operator posisi atau operator momentum sudut, dan kita punya keadaan, yaitu vektor atau ket yang ada di dalam ruang Hilbert. Nah, keduanya harus berinteraksi atau harus memiliki hubungan tertentu untuk mendapatkan suatu hasil pengukuran. Oleh karena itu, kalau ditanya siapa yang berubah, yang berevolusi secara dinamik, kita bisa katakan itu state-nya di dalam ruang Hilbert yang berevolusi secara dynamically. Bisa juga kita katakan operatornya yang berinteraksi atau yang berevolusi secara dinamik. Nah, kalau gambaran Schrödinger itu yang berevolusi adalah ket-nya terhadap waktu, sedangkan dalam gambar Heisenberg, ket-nya tidak berevolusi terhadap waktu secara dinamik, tetapi observable-nya atau operatornya. Kalau kita punya ket dalam gambaran Schrödinger dengan notasi S di sini, misalkan dia fungsi dari waktu, maka kita harus transformasikan balik ini ke dalam posisi awal lagi, jadi T0 lagi. Ini adalah tanda dagger yang menunjukkan dia adalah inverse, karena kita tahu operator U itu adalah uniter. Jadi ini kembalikan lagi ke posisi semula, jadi artinya apa? Artinya pada saat T0, maka ket dalam gambaran Schrödinger dan ket dalam gambaran Heisenberg itu persis sama. Dan gambaran Heisenberg tidak pernah berubah, ya seperti itu, seperti ketika
si S pada waktu awal T0. Tetapi beda halnya dengan operator. Di dalam gambaran Schrödinger dan gambaran Heisenberg, operatornya terhubung seperti ini. Jadi, biasanya operator dalam gambaran Schrödinger tidak berevolusi secara dinamik. T di sini tidak menyatakan evolusi secara dinamik, tapi lebih kepada memang kebergantungan secara eksplisit dari operator tersebut pada waktu yang mungkin karena ada misalkan medan magnet yang berubah atau memang sengaja kita beri gangguan yang bergantung pada waktu, tetapi bukan evolusi yang disebabkan oleh dinamika Hamiltoniannya. Jadi ini adalah AS yang menggambarkan observable atau operator di dalam apa? Gambaran Schrödinger. Nah, dalam gambaran Heisenberg, dinamikanya nanti dibawa oleh operator A di sini. Nah, transformasinya adalah seperti ini, jadi didikit aja dengan if, diingat saja karena ini sangat sering muncul nanti jika melakukan kerja terkait dengan mekanika kuantum, yaitu U dagger dengan U gitu ya. Jadi seolah kita kasih transformasi terhadap U-nya pada operator AS-nya yang sebelumnya tidak bergantung pada waktu secara dinamik. Nah, kalau kita turunkan turunkan saja langsung terhadap T, itu dikalikan dengan IH coret. Yang sebelah kirinya adalah seperti ini, sebelah kanannya pakai turunan UV begitu, berarti kan turunan ini kalikan dua ini kalikan turunan yang tengah, terus yang ini kalikan turunan yang paling belakang gitu ya. Terus kita gunakan persamaan Schrödinger sebelumnya, berarti kan kita dapatkan ini adalah turunan dari yang mana coba? Berarti ini turunan yang tengah, ini yang kesini. Lalu kalau ini turunannya nanti terhadap yang depan, betul ya? Maka depan itu kita gunakan hasil yang sebelumnya, hasil yang ini tadi ya. Kita dapatkan lagi sebagai H kan ya, betul ya? Ini ada daggernya, berarti dia H minus U. Berarti kan kalau kita kasih dagger ini maka I-nya jadi negatif. Ini semua kita kompleks konjugatkan, ini jadi negatif atau Hermitian konjugatkan. Yang ini yang turunan terhadap yang kanan ini jadi yang sebelah sini, yang tengah ya jadinya seperti ini. Di mana H di sini harus dalam representasi Schrödinger ya. Kita nggak tulis secara eksplisit, tetapi dalam representation of Schrödinger. Oke, tinggal kita sisipkan aja, kita sisipkan di sini, satu kan ini, kita sisipkan ini lagi, ini adalah identitas juga. Lalu kita pisah dalam dua bentuk seperti ini, kita gunakan definisi yang di atas di sini, maka kita dapatkan ini menjadi apa ini? Ini adalah HH, betul ya. Ini adalah AH ya. Ini adalah AH. Ini adalah AH. Sehingga kita dapatkan adalah sebagai bentuk komutasi biasa. Tambahkan yang belakang ini. Nah, yang depan belakang ini adalah transformasi sama seperti di atas ini, cuma AS-nya kita ganti dengan doa AS dot T, sehingga sama saja seperti doa dot T dalam gambaran Heisenberg. Nah, kalian langsung berpikir, oh ini saya sudah pernah lihat, tetapi dalam formulasi Poisson bracket ketika kita belajar mekanika. Memang betul ada kemiripan antara ini dengan formulasi Poisson bracket yang kalian pelajari di mekanika. Ya, ketika membahas formulasi Hamiltonian. Jadi itulah yang menarik, kenapa kok bisa mirip dan bagaimana kita mengubah dari suatu sistem yang digambarkan secara klasik menjadi sistem yang bersifat kuantum. Tapi terlepas dari apapun gambarannya, namanya juga cuma gambaran, mereka memiliki makna fisik yang sama, jadi tidak boleh menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda.
Dan juga mereka memiliki struktur komutasi yang sama, tidak berubah. Jadi misalkan kalau AS, BS itu sama dengan CS, maka di dalam gambaran Heisenberg pun sama persis, yaitu AH, BH sama dengan CH. Jadi ini adalah bentuk atau strukturnya sama, same form. Dan yang paling penting tentunya adalah semua measurable quantities in quantum mechanics itu dapat express dengan menggunakan matrix elements yang harusnya sama. Jadi karena ini adalah measurable, sesuatu yang dapat terukur, maka dia tidak harus bergantung, tidak boleh bergantung pada gambaran yang digunakan. Mau dalam gambaran Schrödinger, mau dalam gambaran Heisenberg, keduanya harus persis sama. Kalau ditanyakan mana yang lebih fundamental, apakah Schrödinger picture atau Heisenberg picture, maka mungkin kebanyakan orang akan menjawab Heisenberg picture, tapi itu tergantung pada keyakinan setiap orang. Tapi mayoritas, setahu saya, mungkin akan mengatakan Heisenberg picture itu lebih fundamental, sebagian lagi bilang tidak relevan atau nggak yang lebih fundamental, dia cuma gambaran saja, nah, tergantung siapa melihatnya. Nah, satu lagi yang perlu diingat adalah ada special case. Kalau Schrödinger Hamiltonian itu independent of time, tidak bergantung pada waktu Hamiltoniannya, maka U-nya itu kan fungsi dari H, maka dia komut dengan U, sehingga ini otomatis dalam gambaran Heisenberg ataupun dalam gambaran Schrödinger, nilai Hamiltoniannya adalah sama, operatornya sama, asalkan H-nya tidak bergantung pada waktu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kita sudah membahas keadaan dengan dua cara, yaitu sebagai cat dan sebagai density operator. Sekarang bagaimana sih kita merumuskan evolusi dari keadaan yang dinyatakan dalam density operator? Caranya tidak susah, menurunkannya mudah, asal kita tahu definisi dari density operator. Density operator itu definisinya kan seperti ini. Ini adalah campuran klasiknya, bobot klasik, ini adalah keadaan-keadaan yang ada di dalam ensemble tersebut. Misalkan dia berevolusi pada keadaan awalnya adalah keadaan T0, lalu berevolusi menjadi keadaan T, pada keadaan kebelakangan. Kemudian, padahal kita tahu bahwa si IT di sini diperoleh dari evolusi yang biasa, yaitu menggunakan U bekerja pada ini, misalnya si IT ini juga sama nih, U bekerja ke sini ke bra, tapi pakai dagger menghasilkan ini semua. Jadi ini itu adalah ini semua, ini adalah yang ini semua, sama ini yang digabungnya. Nah, dari sini mudah dilihat kan, jadi langsung kita lihat di sini bahwa yang di tengah ini tidak lain adalah sama dengan rho, sehingga rho T itu diperoleh dengan cara seperti ini. Bedanya apa dengan yang sebelumnya? Bedanya kalau dalam gambaran Heisenberg, kita mendefinisikan gambaran Heisenberg itu kita memiliki dagger sebelah kiri, yang kanan tanpa dagger. Kalau ini kebalikannya ya, yang kiri tanpa dagger, yang kanan pakai dagger. Karena memang kebalikan antara operator dengan keadaan. Ya, keadaan kebalikan. Itu aja berlihat. Jadi sebenarnya ini ceritanya berbeda juga sebetulnya, tetapi kalau kita mau gambarkan dalam bentuk yang tadi ya ada kemiripan, dan itu kemiripannya tapi kebalik. Lalu dengan cara yang sama kita turunkan, ini buktikan juga ya. Atau kerjakan lebih tepat tadi. Turunkan. Jadi kita turunkan dan gunakan definisi dari persamaan Schrödinger sebelumnya, maka kita dapatkan suatu hubungan yang sama seperti sebelumnya, tetapi terbalik saja tandanya. Itu seperti ini, bahwa keadaan itu berevolusi mirip seperti operator berevolusi, tapi tandanya terbalik. Itu ini positif jadi negatif, negatif jadi positif gitu ya. Ya, kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini, atau yang kanan ini sama persis seperti ini.
Jadi pertanyaannya sekarang ketika kita lihat ada sangat besar kemiripan antara Poisson brackets dengan commutators gitu ya, yang kita jabarkan dalam mekanik kuantum, maka kita akan tergoda sama seperti Paul Dirac tergoda untuk membuat korespondensi seperti ini. Jadi kalau di dalam mekanika kuantum itu ada komutasi antara dua buah operators A dan B, maka ini kita bisa petakan ke dalam formulasi Poisson bracket di dalam mekanika klasik dengan cara yang sama, cuma dikali dengan I coret saja. Ini ada bedanya cuma di suatu besaran konstanta, yaitu I coret. Ini kita bisa lihat, misalkan di dalam formulasi dari momentum sudut, yang kita definisikan semacam ini ya, L dengan X cross P, kalau pakai bahasa yang biasa, misalkan LZ, misalkan adalah sama dengan apa? X dodo Y tambah Y dodo X, kita juga X adalah Y dodo Z, kurangi, ini kurang ya, bukan tambah. Kurangi Z dodo Y, dan seterusnya berarti L Y adalah Z dodo X kurangi X dodo Z. Nah, kalau kita hitung secara manual saja pakai turunan kayak di kalkulus biasa, maka kita dapatkan ini secara klasiknya. Dan ini adalah sebagai operator yang di atas nih. Jika dalam bentuk operator kita lakukan perhitungan, maka kita dapatkan hasil seperti ini. Ini ada IH coretnya, saya lupa masukkan kemana, tapi masukkan aja nanti gimana. Tapi kira-kira seperti itu, sehingga kita dapatkan hubungan yang sangat bagus antara Poisson bracket dengan komutasi di dalam mekanika kuantum. Tetapi sayangnya ini tidak bisa kita ambil sebagai suatu formula yang bisa diaplikasikan dengan menyeluruh. Oleh karena itu, ketika kita bicara masalah kuantisasi, bagaimana kita bergerak dari klasik ke kuantum, itu adalah isu yang masih diselimuti oleh awan yang menutupi beberapa bagian yang belum kita bisa pahami. Terus tidaknya secara formulasi kita tidak bisa merumuskan ini secara rumus seperti ini dengan aturan-aturan yang baku. Bagaimana kita bekerja atau bergerak dari domain klasik ke domain kuantum. Oke, ada mau tanya dulu? Masih ada nggak kalian? Kalau belum ada, ini juga kebanyakan review mungkin ya, jadi apa yang disebut dengan initial value problem untuk time independent Hamiltonian. Jadi kalau misalkan hanya itu adalah time independent, maka
Apa di sini kita bisa tuliskan ini adalah eigenvalues-nya, misalkan adalah en, dengan n kita anggap discrete saja untuk mempermudah, karena ini menjadi basis, maka kita bisa tuliskan sembarang keadaan dalam n, di mana koefisiennya tentu bergantung pada waktu, karena bergantung pada waktu. Nah, kalau kita masukkan ke dalam persamaan Schrödinger, maka kita bisa dapatkan Cn ini akan memenuhi hubungan seperti apa. Misalkan apa yang kita dapatkan nanti bahwa Cn itu adalah seperti ini. Nah, ini seperti yang biasa kita lakukan. Sehingga kalau kita substitusi balik ke dalam persamaan kita, maka kita dapatkan ini adalah Cn yang tadi ya. Dimana Cn0 tidak lain adalah sama dengan si 0 diproyeksikan ke keadaan n, basis n. Nah, di sini kalau misalkan kita tuliskan evolution operatornya, time evolution operator, maka kita dapatkan di dalam basis yang tadi dengan menggunakan spectral decomposition. Kalau ingat sebelumnya, kalau sembarang operator selalu bisa tuliskan di dalam eigencats-nya seperti ini ya, seperti di sekali lagi mungkin Vismat lagi ini kayaknya kita belajar normalisasi, dekolonisasi di algebra linear. Maka ini kita bisa tuliskan seperti ini, karena ini adalah itu adalah operator dengan eigencat-nya adalah n dan seterusnya, maka ini langsung muncul eigenvalues-nya yaitu in. Dan jika sistemnya itu diketahui pada awalnya berada dalam keadaan energy eigenstate, artinya pada salah satu n saja, misalkan keadaannya itu adalah Cn itu semuanya 0 kecuali salah satu n, maka dia tidak akan berubah, dia akan tetap ada dalam keadaan tersebut. Jadi kita lihat di sini ketika yang lainnya 0 Cn-nya, maka ini akan selalu 0 di sini, karena cuma dikalikan saja, cuma salah satu saja yang tidak 0, dan berarti dia akan tetap berada dalam keadaan tersebut. Dan yang berubah cuma bagian depan ini saja ya, ada pengalih di depan. Misalkan berapapun n-nya, misalkan suatu bilangan yang fix ya. Maka suatu keadaan energy eigenstate itu disebutnya adalah keadaan stasioner ya. Stasioner karena tidak berubah, dia selalu ada di keadaan tersebut ya. Cuma faktor fasanya saja yang berubah. Nah, persamaan Schrödinger bisa kita rumuskan di dalam banyak cara, tetapi biasanya umumnya dengan dua cara, yaitu representasi dalam ruang konfigurasi, configuration, yang biasanya kita kenal dalam bentuk seperti ini. Kalau untuk yang stasionernya, atau kita bisa nyatakan di dalam ruang momentum. Ini configuration space ya. Ini adalah momentum space. Dalam bentuk momentum space, persamaannya menjadi seperti ini. Jadi mungkin tidak persis sama, tetapi sangat mirip dengan apa yang kita lihat sebelumnya di sini ya, untuk configuration space. Nah, kita lihat sangat mirip sekali. Penurunannya mungkin dicoba sendiri saja. Tapi ini yang tadinya operator sekarang menjadi bilangan biasa, tetapi yang berkaitan dengan X dan seterusnya nanti menjadi transformasi, di mana didefinisikan sebagai transformasi Fourier saja dari Px, dx-nya berubah jadi P semuanya. Dengan definisi transformasi Fourier biasa. Jadi intinya adalah ketika kita bekerja di dalam ruang momentum, maka kita harus melakukan transformasi Fourier dari fungsi-fungsi dalam X. Itu saja poin pentingnya, karena itu akan berlaku dalam kasus-kasus yang lain.
Lalu sebagai pelengkap, kita udah belajar bahwa kalau kita memiliki fungsi gelombang, maka kita bisa memberikan tafsiran persis pada fungsi gelombang tersebut. Ya. Jadi kalau misalkan kita tinjau partikel tunggal bergerak dalam 3 dimensi di bawah pengaruh potensial V yang fungsi dari X dan T, maka kita bisa tafsirkan misalkan kalau kita definisikan probability density-nya bukan density matrix, bukan operator densitas, adalah rho, sama-sama rho, yang didefinisikan sebagai nilai absolut dari psi dikuadratkan. Ini berkaitan dengan probability density yang harus memenuhi syarat nilai sama dengan 1 berdasarkan normalisasi. Jadi kenapa kita normalisasi? Karena memang dari tafsirannya akan konsisten bahwa total probabilitas itu adalah 1 dengan menggunakan probability density-nya. Lalu kita bisa menurunkan continuity equation yang diturunkan dari persamaan Schrödinger, sama seperti mungkin ini cek lagi saja di buku Pistum yang sebelumnya, dan dari situ kita bisa definisikan namanya probability current. Ya, probability current ini tentu memenuhi persamaan kontinuitas yang menunjukkan adanya kekekalan, dan dari situ nanti kita bisa tunjukkan dengan persamaan Schrödinger dengan mengalihkan psi bintang atau psi bintang dikalikan psi itu dijumlahkan atau dikurangkan, saya lupa, tapi tidak terlalu susah. Nanti kita bisa dapatkan current density-nya, probability current density-nya itu adalah seperti ini. Ya. Jadi kecepatan berkaitan dengan kecepatan yang biasa, momentum dibagi dengan m. Nah, selanjutnya kalau misalkan psi-nya itu adalah fungsi eigen energi, misalkan untuk suatu n tertentu, misalkan psi n of x eksponen minus i n t per h coret, maka otomatis di sini j-nya akan sama dengan 0 nanti, ya, karena ini akan sama dengan 0, dan rho-nya, probability density-nya itu independent of time, tidak bergantung pada waktu. Sama semua. Jadi ini berkaitan dengan keadaan stasioner tadi ya, keadaan stasioner. Dia stasioner, betul-betul stasioner gitu ya, artinya dia tidak bergantung pada waktu, rho-nya berubah, tetapi J-nya, current-nya dia tidak bisa ditafsirkan, dia tidak ada aliran kemanapun juga. Nah, bagian akhir mungkin saya bahas sesuatu yang menarik yang disebut dengan hubungan Ehrenfest. Ehrenfest itu bagaimana sih kita menggambarkan fenomena klasik dengan menggunakan fisika kuantum. Biasanya kita katakan posisi dari fisika kuantum atau posisi dari suatu partikel itu di mana sih? Bagaimana kita menjelaskan itu dengan fisika kuantum. Lalu kita katakan posisi atau nilai dari suatu besaran itu tidak lain adalah sama dengan nilai ekspektasinya kan. Ekspektasi pada keadaan tertentu ya, ataupun juga. Dan pertanyaan selanjutnya, kalau begitu bagaimanakah evolusi dari nilai ekspektasi tersebut? Apakah akan mengikuti lintasan kuantum, lintasan klasik sama seperti partikel klasik seperti yang biasa, ataukah tidak? Itu pertanyaan yang dibahas atau dirumuskan di dalam hubungan Ehrenfest. Ternyata nilai ekspektasi dari suatu besaran itu belum tentu mengikuti lintasan klasik, intinya begitu ya. Nah, mungkin saya tidak detail sekali ke sini, walaupun tidak terlalu susah, tetapi intinya adalah seperti itu. Jadi mungkin ini saja mungkin ya. Nah, kalau di sini mungkin mirip seperti persamaan klasik, tapi kita tahu persamaan hukum Newton itu adalah seperti ini kan. Hukum Newton menyatakan bahwa M
klasik ya. Komputernya. Yang kedua. Nah, persamaan Ehrenfest menghasilkan sesuatu yang mirip, serupa, tapi berbeda. Jadi, kalau kita asumsikan bahwa nilai ekspektasi dari X atau posisi itu adalah menggambarkan lintasan klasik, maka tidak sama dengan yang di sini. Jadi kalau X kita ganti dengan nilai ekspektasi dari X pun ini tetap tidak sama. Karena apa? Karena bagian sini yang kita hitung nilai ekspektasinya itu adalah nilai ekspektasi dari gradien dari V-nya, bukan gradien V dari nilai ekspektasi. Jadi ini tidak sama dengan ini seperti ini. Jadi yang ini tidak sama dengan ini. Kalau dia mengikuti lintasan klasik, persis sama nilai ekspektasinya, maka yang sebelah kanannya harus bentuknya adalah seperti ini. Ya, seperti ini ya. Ini kalau mengikuti lintasan klasik. Jadi sama persis yang ini kan ya, sama yang di atas ini. Tetapi ternyata tidak kan, ini nilai ekspektasinya diambil di depan, bukan di dalam sini. Ya, intinya begitu ya, jadi kita katakan bahwa ini belum tentu mengikuti lintasan klasik. Tapi untuk kasus-kasus yang khusus, misalkan kalau potensialnya itu adalah fungsi kuadratik dari koordinat, maka jelas yang nilai ekspektasinya itu akan mengikuti lintasan klasik. Oke, ada yang mau ditanya dulu? Nah, karena dalam mekanika kuantum itu biasanya kita sering membahas partikel dalam medan magnet, jadi kita harus mengetahui bagaimana kita bisa merumuskan masalah partikel dalam medan magnet. Jadi, kita tahu medan listrik dan magnet bisa dinyatakan dalam potensial skalar dan vektor. Nilai skalar, vektor ini definisi standar di dalam listrik magnet ya, kalau kalian namanya medan atau listrik magnet saya nggak tahu, tapi ini adalah yang kalian pelajari harusnya di semester 4 dan 5 ya, ada 2 biasanya, tingkat 2. Atau kalau sekarang udah berubah lagi, di zaman saya dulu. Dan persamaan geraknya adalah persamaan gerak Lorentz, gaya Lorentz, ini adalah gaya Lorentz ya. Dan kita bisa merumuskan Lagrangian maupun Hamiltonian ya. Kita dapatkan Hamiltonian adalah seperti ini, di mana P itu adalah momentum kanonik, dan ini semuanya adalah momentum kinetiknya. Ini kita ada bahas sebelumnya. Nah, ini adalah perumusan secara klasik ya. Kalau kita mau masuk ke kuantum, bagaimana sih caranya? Nah, yang dilakukan oleh orang-orang. Ya, paling gampang ya kita lihat operatornya apa saja sih di situ. Ada operator A, X, P, tetapi kita tahu bahwa A itu adalah fungsi dari X dan T dan seterusnya. Maka kita ambil, misalkan kita interpretasikan ulang bahwa X dan P-nya itu sebagai operator. Pertama adalah seperti itu. Tetapi kita tahu bahwa A itu adalah fungsi dari X. Karena A adalah fungsi dari X, maka P dot A itu tidak komut. Artinya kita tidak bisa asal tulis P dot A atau A dot P yang di dalam klasik sama. Di sini
akan berbeda. Jadi bagaimana kita menyelesaikan masalah variabel, observable, operator yang tidak komod itu adalah salah satu masalah utama ketika kita melakukan kuantisasi dari klasik ke kuantum. Ya, sebagai contoh seperti ini ya, kalau kita kuadratkan, kita anggap ini semuanya operator tanpa kita tulis topi-topi begini, tapi operator ya. Kita dotkan biasa kan, seperti ini. Berarti ini bentuknya adalah simetrik kan. Kalau di dalam klasik ya kita tulisnya P dot A dot P sama saja 2 kali gitu ya, selesai coret duanya. Sini nggak bisa kan ya, ini bentuk sama dengan sana karena P dengan X itu tidak komut. Ya. P kalikan X tidak sama dengan X kalikan P. Nah, kalau kita tinjau misalkan persamaan selalu dengan gantung waktu dalam representasi X atau konfigurasi, bentuknya seperti ini, tulis ulang aja semua P-nya jadi seperti ini tetap sama, ini adalah potensialnya tadi kan ya, skalar, ini sisi kanannya, ini Hamiltonian semua, ini sisi kanannya. Maka kita bisa lakukan juga di sini dalam bentuk representasi nabla, kalau dikuadratkan bekerja pada besi, dapat yang sebelah kanan ini kan ya, ini operasikan langsung saja pakai hitung langsung, artinya ini kuadrat jelas, ini ada suku silangnya, betul ya, adalah nabla, ini dot produk betul ya, dot A, lalu ada kebalikannya adalah A dot nabla, dot gradient ya. Yang kanan ya jelas ini tinggal dikuadratkan saja. Nah, kalau kita tinjau hubungan yang sebelumnya, kita bisa menghitung V itu adalah sama dengan ini, berkaitan dengan, ini adalah P kinetik kan ya. Jadi kalau kita nyatakan dalam bentuk operator, ini tidak lain P adalah minus I, coret nabla, dan seterusnya, ini X tetap sama, maka kita bisa tafsirkan arus probabilitas dan juga density-nya atau rapat probabilitas itu sebagai rapat muatan dan arus muatan sebetulnya. Jadi tafsirannya di sini lebih mudah dibayangkan bahwa ini mewakili adalah rapat muatan ataupun arus muatan. Karena ini berkaitan dengan probabilitas dari partikelnya kan ya. Nah, itu kira-kira tafsirannya seperti itu. Nah, ini tinggal buktikan aja bahwa sama seperti sebelumnya, cuma untuk kasus yang khusus seperti ini, seperti apa, intinya begitu ya. Nah, isu yang paling penting adalah ini sebetulnya, bagian akhir adalah bahwa di dalam listrik magnet kita memiliki transformasi atau simetri gauge. Ini tidak ada hubungan dengan kuantum, artinya di klasik sudah ada gitu, tidak khusus kuantum, bukan tidak ada hubungan ya, tidak khusus kuantum. Artinya apa? Kalau kita merumuskan E dan B itu dalam potensial skalar dan vektor, maka kalau kita rubah potensial skalar dan vektornya ini dengan menggunakan formulasi seperti ini, maka nilai E dan B-nya tidak berubah. Nah, secara fisik tentu kita tertarik hanya E dan B, kita nggak peduli nilai V dan A gitu ya. Selama E dan B-nya sama, maka itu menggambarkan fisik yang sama. Karena itu ada kebebasan untuk mengubah-ubah nilai V dan A. Dan kebebasan itu yang kita sebut dengan simetri gauge. Dan transformasinya disebut transformasi gauge. Jadi dengan mengubah ini maka semuanya akan tetap sama, tidak akan berubah. Secara fisik ya, tentu A dan V-nya berubah, tetapi secara fisik menggambarkan sistem yang sama. Oleh karena itu kita bisa katakan bahwa V dan A itu mengandung bagian yang fisikal, yang memberikan E dan B, tetapi ada juga bagian yang non-fisikal. Nah, non-fisikal itu seperti apa? Berapa penting? Nanti kita melihat itu mungkin di dalam efek Aharonov bomb. Tapi untuk saat ini kita hanya katakan ada bagian fisis dan ada bagian non-fisis. Dan ketika terjadi transformasi gauge seperti di sini,
maka fungsi gelombangnya juga harus bertransformasi supaya persamaan Schrödinger tidak berubah. Nah, transformasi seperti apa adalah seperti ini. Jadi kita lihat ini ada fungsi F-nya muncul lagi di sini ya. Itu aja ya. Jadi harus berkaitan tentunya sehingga dia akan meng-cancel efek yang muncul nanti dalam persamaan Schrödinger. Poinnya adalah seperti itu ya. Ini yang pertemuan-pertemuannya untuk menunjukkan hal tersebut. Jadi intinya adalah seperti ini. Ini saya skip saja pertemuannya, dicek saja. Kalau kita lakukan hal tersebut, maka persamaan Schrödinger itu invarian. Artinya apa? Bentuknya sama persis, tidak berubah sama sekali. Kita lihat di sini sekarang kalau kita gunakan pakai yang aksen semua, A-nya pakai aksen, V-nya pakai aksen, C-nya pakai aksen, ini aksen. Bentuknya sama persis ya. Mungkin ini cuma pakai aksen, tapi bentuk persamaan Schrödinger tidak berubah sama sekali, persis sama sekali. Itu maksudnya. Asalkan tadi ya ini. Ini berkaitan satu paket lah, ini semua satu paket ini dan ini satu paket. Itu disebut dengan transformasi Gates. Jadi nanti ketika bermain-main dengan partikel dalam medan magnet, listrik selalu muncul transformasi Gates.